Pangeran, Anda harus serius. Sikap sombongmu itu hanya akan membawamu pada kebodohan. Dengarkan baik-baik. Pagi di Istana Baghdad selalu dimulai dengan dua hal, doa dan gosip. Doa diucapkan dengan khusyuk, sementara gosip disebarkan dengan penuh keyakinan. Di sebuah ruangan panjang dengan pilar-pilar tinggi, para menteri duduk melingkar sambil menikmati teh hangat. Wajah mereka serius, tetapi mata mereka berbinar, tanda bahwa pembicaraan pagi ini bukan soal negara, melainkan soal orang. Jadi benar, kata Menteri Qasim sambil meniup tehnya, pangeran kita akan diajar oleh Abu Nawas. Menteri lain mengangkat alis. Yang itu, jawab Qasim. Yang penyair, yang cerdik, yang tukang bicara berlapis-lapis. Beberapa menteri terkekeh kecil. Raja terlalu percaya padanya, ujar Menteri Harun sambil menggeleng. Mengajari pangeran bukan perkara main-main, itu bukan panggung lelucon. Justru itu, saut Menteri Salim pelan. Pangeran kita, ya bagaimana ya? Ia tidak melanjutkan, tapi semua mengerti. Pangeran Mahmud, anak tunggal raja, terkenal cerdas, namun juga terkenal lebih dari itu. Sombong. Terlalu sombong untuk ukuran usianya. Terlalu yakin bahwa dunia memang diciptakan untuk menyenangkan dirinya. Dia tidak butuh guru, kata seorang menteri lain. Dia butuh cermin. Dan Abu Nawas, kata Qasim tersenyum miring, terkenal pandai memegang cermin. Tawa kecil menyebar, tapi tidak semuanya tulus. Ada nada licik di dalamnya. Kalau Abu Nawas gagal, kata Harun, kita tinggal bilang, lihat, bahkan dia tidak sanggup. Kalau berhasil, tanya Salim. Qasim meneguk teh terakhirnya. Kalau berhasil, maka kita bilang pangeran memang hebat sejak awal. Begitulah gosip bekerja, selalu punya jalan pulang. Sementara itu, di sisi lain istana, Abu Nawas sedang berjalan pelan menuju ruang belajarnya yang baru. Tangannya kosong, tidak membawa kitab tebal, tidak membawa tongkat guru, apalagi wajah garang. Ia berhenti sejenak di koridor dan menghela napas. Anak raja, gumamnya, biasanya lebih sulit daripada 1000 murid pasar. Ia pernah mengajari banyak orang, pedagang, prajurit, bahkan raja sendiri tanpa mereka sadar. Tapi mengajari pangeran, itu urusan lain. Di situ, ego sering duduk di kursi paling depan. Ketika ia masuk ke ruang belajar, Pangeran Mahmud sudah ada di sana. Duduk bersandar, kaki disilangkan, menatap jendela seolah dunia di luar lebih penting daripada siapapun yang masuk. Abu Nawas berhenti, lalu memberi salam. Pangeran tidak menoleh. Yang mulia, hari ini kita mulai pelajaran pertama. Pelajaran apa? Tanya pangeran tanpa melihatnya. Berpikir, jawab Abu Nawas ringan. Pangeran akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Aku sudah bisa berpikir, kalau tidak aku tidak akan jadi pangeran. Abu Nawas tersenyum, senyum tipis, sabar. Benar, tapi berpikir yang baik perlu latihan. Aku tidak butuh latihan, kata pangeran cepat. Aku hanya perlu diberitahu apa yang benar. Abu Nawas duduk perlahan. Ia menatap pangeran tanpa marah, tanpa tersinggung. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Baik, katanya. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Pangeran mendengus kecil. Cepat saja, aku ada latihan pedang nanti. Jika dua orang berkata berbeda, tanya Abu Nawas, bagaimana kau tahu siapa yang benar? Yang paling kuat, jawab pangeran tanpa ragu. Kalau yang kuat salah, tanya Abu Nawas. Pangeran tersenyum miring. Kalau kuat, dia tidak bisa salah. Di luar ruangan, dua pelayan yang lewat saling pandang. Mereka tahu, ini akan panjang. Abu Nawas diam sejenak. Ia menatap lantai, lalu kembali menatap pangeran. Baiklah, katanya pelan. Pelajaran hari ini selesai. Pangeran terkejut. Selesai? Baru satu pertanyaan? Iya, jawab Abu Nawas. Karena aku tidak bisa mengisi cangkir yang sudah merasa penuh. Pangeran berdiri. Berani sekali kau berkata begitu padaku. Abu Nawas berdiri tenang. Aku tidak berani, aku hanya jujur. Pangeran memalingkan wajah. Katakan pada ayahku, aku tidak butuh guru sepertimu. Abu Nawas membungkuk hormat. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ia keluar dari ruangan dengan langkah pelan, tapi di balik wajah tenangnya ada kelelahan yang mulai terasa. Di ruang menteri, kabar cepat sampai. Bagaimana? Tanya Qasim. Seorang pelayan menjawab. Baru satu pertanyaan, pangeran marah. Para menteri tersenyum. Baru mulai dan Abu Nawas sudah membuatnya kesal. Bagus, semakin cepat semakin menarik. Namun mereka tidak tahu satu hal. Abu Nawas memang jarang kesal, tapi sekali kesabarannya diuji, ia tidak akan mengajar dengan kata-kata saja, melainkan dengan kejadian. Dan pelajaran paling keras biasanya tidak ditulis di kitab. Kabar menyebar lebih cepat daripada burung merpati istana.
Pangeran memarahi gurunya. Abu Nawas hanya bertanya satu soal. Katanya, pangeran merasa dihina. Di lorong-lorong istana, gosip itu bergulir dengan wajah puas para penyebarnya. Para menteri tidak perlu menambah bumbu. Ceritanya sudah cukup lezat untuk dikunyah bersama teh pagi. Menteri Qasim tertawa kecil. Belum sehari, sudah retak. Anak itu tidak suka dipertanyakan, sahut Menteri Harun. Apalagi oleh orang yang tidak bertitel. Justru itu sebabnya Raja memilih Abu Nawas, kata Salim pelan, untuk mengikis kesombongan. Qasim melirik tajam. Atau untuk membuktikan bahwa kesombongan itu tidak bisa dikikis. Sementara itu Abu Nawas kembali ke ruang belajarnya sesuai jadwal. Ia datang tepat waktu, membawa satu papan kayu kecil dan sepotong kapur. Tidak ada kitab, tidak ada catatan. Pangeran Mahmud sudah menunggu. Kali ini tidak sendirian. Dua bangsawan muda duduk di sudut ruangan, tersenyum sinis. Kehadiran mereka jelas bukan untuk belajar, melainkan menonton. Abu Nawas memberi salam. Pangeran tidak membalas. Ia malah bersandar dan berkata keras. Cukup keras agar semua mendengar. Inilah guru yang kemarin mengajariku berpikir. Tawa kecil pecah. Abu Nawas tetap berdiri. Hari ini kita akan belajar lagi. Belajar apa? Tanya pangeran dengan nada mengejek. Belajar mendengar, jawab Abu Nawas. Tawa makin keras. Dengar ini, kata pangeran. Aku adalah calon raja. Aku tidak perlu mendengar orang yang hidup dari kata-kata. Abu Nawas mengangguk. Baik, maka dengarlah sebagai calon raja. Ia menggambar sebuah garis lurus di papan. Jika garis ini milikmu, katanya, apakah kau akan membiarkan orang lain menggambarnya bengkok? Tentu tidak, jawab pangeran cepat. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, mengapa kau membiarkan pikiranmu dibentuk oleh tepuk tangan? Ruangan mendadak senyap. Salah satu bangsawan tertawa canggung, mencoba memecah ketegangan. Guru pandai berbicara. Pangeran berdiri. Cukup, aku tidak mau diajar dengan teka-teki murahan. Abu Nawas menatapnya lurus. Bukan teka-teki yang murahan, kesombonganlah yang membuatnya tampak begitu. Itu terlalu jauh. Pangeran melangkah mendekat. Aku berani menghinaku? Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan panas naik ke dadanya. Untuk sesaat, sangat singkat, ia ingin membalas dengan kata yang lebih tajam. Tapi ia menahannya. Yang mulia, katanya lebih pelan. Aku tidak menghina, aku mengingatkan. Pengingat tidak dibutuhkan oleh orang sepertiku, kata pangeran dingin. Keluar. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berbalik. Ia berjalan keluar diiringi tawa kecil yang disengaja. Di luar ruangan, ia berhenti. Tangannya mengangkal sebentar, lalu mengendur. Baik, gumamnya. Kalau kata-kata tidak masuk, mungkin pengalaman yang bicara. Siang itu Abu Nawas dipanggil menghadap raja. Para menteri sudah lebih dulu ada di sana. Wajah mereka seperti orang yang sedang menunggu pertunjukan. Aku dengar terjadi ketegangan, kata raja. Pangeran mendahului. Dia tidak menghormatiku. Abu Nawas diam. Apa benar? Tanya raja. Abu Nawas menunduk. Aku hanya tidak memanjakan. Raja menghela nafas. Ia mengenal Abu Nawas cukup lama untuk tahu. Diamnya bukan tanda menyerah. Berikan waktu, kata raja, akhirnya. Dan jaga sikap. Abu Nawas membungkuk. Baik, Paduka. Saat ia keluar, Menteri Qasim mendekat dan berbisik. Mengajari pangeran bukan seperti mengajari pasar, Abu Nawas. Abu Nawas menatapnya. Benar. Di pasar orang mau mendengar karena mereka butuh. Di istana, orang mendengar karena mereka ingin dipuji. Qasim tersenyum kaku. Malam itu Abu Nawas tidak menulis puisi. Ia duduk lama, berpikir. Jika aku terus berbicara, dia akan terus menutup telinga. Ia menatap lampu minyak yang nyalanya goyah. Kalau begitu, katanya pada dirinya sendiri, aku akan membuatnya berbicara. Untuk pertama kalinya sejak menerima tugas ini, Abu Nawas merasa benar-benar kesal. Bukan marah, bukan benci. Kesal karena tahu jika kesombongan ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya seorang anak, melainkan masa depan sebuah kerajaan. Dan saat itu, di dalam pikirannya, sebuah pelajaran mulai terbentuk. Bukan pelajaran di ruang kelas, melainkan pelajaran yang akan mengguncangkan sang pangeran tanpa satupun kata hinaan.
Keesokan paginya, istana Baghdad kembali sibuk. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Abu Nawas datang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke ruang belajar dengan wajah tenang, bahkan sedikit lebih rendah hati dari sebelumnya. Tidak ada papan kayu, tidak ada kapur, tangannya kosong. Pangeran Mahmud sudah duduk di kursinya, kali ini sendirian. Ketika melihat Abu Nawas, ia menyeringai. "Masih berani datang?" tanya pangeran. Abu Nawas membungkuk lebih dalam dari biasanya. "Aku datang untuk mendengarkan yang mulia." Alis pangeran terangkat. "Mendengarkan?" "Iya," jawab Abu Nawas lembut. "Karena kemarin aku terlalu banyak bicara." Pangeran tertawa kecil, puas. "Akhirnya kau mengerti." Ia bersandar dengan santai. "Baik, dengarkan. Aku ingin pelajaran yang berguna. Jangan teka-teki, jangan sindiran." "Baik," kata Abu Nawas singkat. Pangeran melirik curiga. Terlalu mudah, terlalu cepat. Tapi rasa puas lebih besar daripada kecurigaan. Di lorong luar, dua menteri memperhatikan dari kejauhan. "Lihat," bisik Kasim. "Dia jinak sekarang." "Kesombongan selalu menang cepat," sahut Harun. Mereka tertawa pelan. Di dalam ruangan, Abu Nawas duduk agak jauh dari pangeran. Ia tidak menatap langsung. Ia hanya mengangguk setiap kali pangeran berbicara. "Aku sudah membaca kitab kepemimpinan," kata pangeran. "Isinya membosankan, terlalu banyak tentang kesabaran." Abu Nawas mengangguk. "Kesabaran memang jarang menarik." Pangeran tersenyum lebar. "Akhirnya kita sepakat. Apa yang paling penting bagi seorang raja menurutmu?" tanya Abu Nawas, suaranya netral. "Kekuatan," jawab pangeran cepat. "Takut itu perlu." Abu Nawas mengangguk lagi. "Kalau begitu, izinkan aku mengatur satu latihan." "Latihan apa?" "Latihan memerintah, tanpa banyak bicara." Pangeran tertarik. "Lanjutkan." "Besok," kata Abu Nawas, "yang mulia akan memimpin kegiatan kecil. Aku hanya akan melihat." "Melihat?" Pangeran tertawa. "Mudah." Kabar itu cepat sampai ke telinga para menteri. "Pangeran memimpin," kata Kasim. "Ini hiburan." Abu Nawas akhirnya tahu tempatnya, ujar Harun. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah menyerah. Ia hanya mengganti jalan. Keesokan hari, sebuah halaman kecil istana disiapkan. Beberapa pelayan, penjaga, dan murid bangsawan hadir. Tidak resmi, tapi cukup ramai. Pangeran berdiri di tengah, dadanya dibusungkan. Abu Nawas berdiri di pinggir, diam seperti bayangan. "Mulai," perintah pangeran. Para pelayan bergerak, tapi bingung. "Mulai apa yang mulia?" tanya seorang penjaga. Pangeran mengernyit. "Ya, mulai kerja." "Bekerja yang mana?" tanya yang lain. Pangeran mulai tidak sabar. "Yang biasa." Beberapa orang saling pandang. Ada yang mulai bergerak, ada yang tidak. Suasana kacau. Abu Nawas tetap diam. "Kenapa lambat?" bentak pangeran. "Perintahnya tidak jelas," jawab seorang pelayan tua dengan hati-hati. Pangeran memerah. "Aku sudah bilang mulai." Pelayan itu menunduk. "Kami tidak tahu mulai dari mana." Menteri-menteri yang menonton dari kejauhan mulai tersenyum. "Anak-anak," gumam Kasim. Pangeran mengangkat tangan, kesal. "Hentikan." Ia menoleh ke Abu Nawas. "Kenapa kau diam saja?" Abu Nawas menatapnya lembut. "Aku sedang mendengarkan." Beberapa orang menahan senyum. Pangeran menelan ludah. Apa yang salah? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan. "Yang mulia, kau memerintah dengan suara keras, tapi tanpa arah." Pangeran ingin membantah, tapi kata-kata itu menancap. Abu Nawas melanjutkan. "Orang bukan tidak patuh, mereka hanya bingung." Hening. Para menteri mulai gelisah. Ini tidak lucu lagi. "Latihan ini selesai," kata Abu Nawas. "Besok kita lanjut." Pangeran menatapnya, tidak marah, bingung. Untuk pertama kalinya, bukan orang lain yang terlihat kecil di hadapannya, melainkan dirinya sendiri. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian. Langkah pertama berhasil. Sekarang, jangan tergesa. Ia tahu, pangeran belum belajar rendah hati. Tapi setidaknya, ia mulai merasa tidak tahu. Dan bagi seorang anak yang selalu yakin benar, perasaan tidak tahu adalah pintu pertama menuju belajar. Perubahan kecil seringkali lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka.
Pangeran Mahmud tidak lagi membentak, tidak lagi mengusir Abu Nawas dari ruang belajar. Ia justru tersenyum, menyapa sopan, dan duduk dengan sikap seolah-olah ingin belajar. Namun Abu Nawas yang telah lama hidup di antara manusia dan topeng mereka tahu, ini bukan pertobatan, ini strategi. "Guru," kata pangeran suatu pagi, "hari ini aku siap mendengarkan." Abu Nawas menatapnya sejenak. Ia tidak langsung senang. "Baik, Yang Mulia." Di sudut ruangan, dua bangsawan muda hadir lagi. Kali ini mencatat. Entah mencatat pelajaran atau mencatat kesalahan. Abu Nawas mulai dengan cerita sederhana tentang seorang pemimpin desa yang dihormati karena adil, bukan karena ditakuti. Pangeran mengangguk-angguk. Menarik. Terlalu menarik. Ketika Abu Nawas selesai, pangeran bertepuk tangan pelan. Guru memang pandai bercerita. Nada suaranya manis, tapi di baliknya ada sesuatu yang tajam. Siang harinya, para menteri berkumpul lagi. "Pangeran sudah jinak," kata Qasim, "tapi jangan tertipu." "Aku dengar dia mulai meniru gaya bicara Abu Nawas," ujar Harun, "di depan umum." "Meniru?" Qasim tersenyum tipis. "Atau mempermainkan?" Jawabannya segera terlihat. Keesokan hari, di hadapan raja dan beberapa pejabat, pangeran berbicara tentang kepemimpinan. Ia mengutip kalimat-kalimat Abu Nawas tentang mendengar, tentang keadilan, tapi dengan nada mengejek, seolah itu miliknya sendiri. "Seorang raja," kata pangeran lantang, "harus rendah hati, tapi tentu saja tidak serendah rakyat." Beberapa orang tertawa kecil. Raja tidak. Abu Nawas berdiri di belakang ruangan. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Setelah acara, seorang menteri mendekatinya. "Muridmu cepat belajar," katanya sambil tersenyum palsu. "Belajar mengulang, belum tentu mengerti," jawab Abu Nawas. Malam itu Abu Nawas duduk lama. Kesabarannya mulai menipis. Bukan karena dihina, ia sudah kebal, melainkan karena melihat ilmu dijadikan alat untuk memperindah kesombongan. "Aku tidak bisa membiarkannya," gumamnya. "Kalau terus begini, dia akan menjadi raja yang pandai bicara dan buta hati." Keesokan paginya, Abu Nawas membawa sesuatu yang berbeda ke ruang belajar. Sebuah kantong kecil berisi kepingan kayu. "Apa itu?" tanya pangeran. "Permainan. Permainan kepercayaan." Pangeran tertarik. "Aku suka permainan." Abu Nawas membagi kepingan itu kepada beberapa pelayan yang hadir. Masing-masing punya tugas, tapi hanya Yang Mulia yang tahu seluruh rencana. Pangeran tersenyum. "Baik." Permainan dimulai. Pangeran memberi perintah berbeda kepada tiap orang. Beberapa sengaja dibuat bertentangan. Ia ingin melihat siapa yang paling patuh padanya. Tak butuh waktu lama, kekacauan terjadi. Para pelayan saling menyalahkan. Tugas tidak selesai. Pangeran tertawa. "Lihat, mereka bodoh." Abu Nawas menatapnya lama. "Atau kau yang tidak jujur?" Pangeran terdiam. "Pemimpin yang licik," lanjut Abu Nawas, suaranya mulai meninggi, "akan dikelilingi orang-orang yang pura-pura patuh." Itu kalimat paling keras yang pernah ia ucapkan pada pangeran. Suasana menegang. "Berani sekali kau," bentak pangeran. Abu Nawas menarik napas panjang. Untuk sesaat, wajahnya menunjukkan kelelahan yang selama ini ia sembunyikan. "Aku berani karena aku takut," kata Abu Nawas. "Takut apa?" tanya pangeran. "Takut suatu hari nanti," kata Abu Nawas, "rakyatmu berbicara seperti pelayan-pelayan ini, bingung, saling curiga, dan tidak percaya pada rajanya." Sunyi. Di luar ruangan, para menteri yang mendengar laporan itu saling pandang. "Dia mulai berbahaya," kata Qasim. "Dan pangeran mulai tidak nyaman," sahut Harun. Mereka tahu, jika pelajaran ini berlanjut, kesombongan yang selama ini mereka rawat bisa runtuh. Malam itu, Abu Nawas menulis singkat. Kesabaran bukan berarti diam selamanya. Kadang ia harus bicara, meski suara itu membuat ruangan tidak nyaman. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Karena pangeran kini tidak hanya sombong, ia mulai licik. Dan guru yang berhadapan dengan kelicikan tidak bisa hanya mengandalkan kebaikan. Hari itu, istana Baghdad terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena perayaan, melainkan karena raja memanggil semua pejabat penting ke aula utama. Tidak ada penjelasan, tidak ada agenda tertulis. Namun Abu Nawas sudah tahu,
Ini bukan kebetulan. Ia melangkah masuk dengan melangkah tenang, meski dadanya penuh. Kata-kata pangeran kemarin masih terngiang. Bukan hinaannya yang membuatnya marah, melainkan keyakinan salah yang tumbuh semakin kuat. Pangeran Mahmud berdiri di sisi raja. Wajahnya tenang, bahkan sedikit puas. Di belakangnya, para menteri berdiri seperti bayangan yang siap menepuk bahu jika rencana berjalan mulus. Raja duduk, menatap semua yang hadir. "Kita akan mendengar laporan," kata raja singkat, "tentang pendidikan pangeran." Pangeran melangkah maju. "Paduka," katanya dengan suara mantap, "aku menghormati pilihan ayah menunjuk Abu Nawas sebagai guru. Namun, aku merasa cara mengajarnya tidak pantas." Abu Nawas tetap diam. "Tidak pantas bagaimana?" tanya raja. "Ia sering merendahkanku di depan pelayan. Ia mengajarku dengan kekacauan, bukan ketertiban." Beberapa menteri mengangguk pelan, seolah setuju. Raja menoleh pada Abu Nawas. "Apa tanggapanmu?" Untuk sesaat, Abu Nawas ingin berbicara panjang, ingin menjelaskan, ingin membongkar semua kelicikan yang ia lihat. Amarahnya mendesak ke ujung lidah. Namun, ia menarik nafas. "Aku setuju," katanya akhirnya. Aula mendadak sunyi. Pangeran menoleh cepat. Para menteri saling pandang. "Kau setuju?" tanya raja heran. Abu Nawas menunduk. "Iya, Paduka. Cara ajarku memang tidak nyaman." Pangeran tersenyum tipis. Ini lebih mudah dari yang ia kira. "Karena itu," lanjut Abu Nawas, "aku ingin mengusulkan satu hal." Raja mengangkat alis. "Katakan." "Berikan aku 1 hari," kata Abu Nawas tenang. 1 hari saja. Jika setelah itu Paduka merasa aku gagal, aku akan mundur tanpa bantahan." Para menteri terkejut. Ini di luar undangan. "Dan apa yang akan kau lakukan dalam 1 hari itu?" tanya raja. "Aku akan mengajar tanpa kata," jawab Abu Nawas. Bisik-bisik terdengar. "Mengajar tanpa kata?" ulang pangeran mengejek. "Itu bukan mengajar." Abu Nawas menatapnya lurus. "Justru itu." Raja terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, 1 hari." Pangeran tidak menyembunyikan senyumnya. Ia yakin ini akhir. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian. Amarahnya belum sepenuhnya reda. Ia sadar betapa dekatnya ia pada ledakan. "Kalau tadi aku bicara lebih keras, aku sudah kalah," gumamnya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang gemetar sebentar, lalu tenang. Kemarahan, katanya pada diri sendiri, adalah musuh guru. Keesokan harinya, Abu Nawas tidak datang ke ruang belajar. Ia membawa pangeran keluar istana, tanpa penjelasan. Mereka berjalan ke gudang logistik kerajaan, tempat para pekerja mengangkat karung, mencatat persediaan, dan mengatur kiriman. Pangeran menggerutkan kening. "Kenapa aku di sini?" Abu Nawas tidak menjawab. Seorang kepala gudang datang tergesa. "Yang mulia, kami tidak siap menerima kunjungan." Abu Nawas mengangkat tangan, isyarat diam. Ia menyerahkan papan catatan kepada pangeran. "Pegang ini," katanya singkat. Lalu ia berjalan pergi, duduk di sudut, diam. Pangeran berdiri canggung, semua mata tertuju padanya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang pekerja. Pangeran membuka mulut, lalu menutupnya. Ia sadar, semua orang menunggu perintah, tapi tidak ada guru, tidak ada arahan, tidak ada kata. Ia mulai bicara, memberi perintah, tapi pekerja bingung. Catatan berantakan, barang salah tempat. Waktu berjalan lambat. Keringat muncul di dahi pangeran. Abu Nawas tetap diam. Menjelang siang, kekacauan kecil berubah jadi masalah besar. Persediaan salah hitung, beberapa pekerja saling menyalahkan. Pangeran marah, suaranya meninggi. Abu Nawas masih diam. Akhirnya, pangeran berhenti. Ia menatap sekeliling, semua orang lelah, tidak ada yang percaya diri. Ia menoleh ke Abu Nawas. Matanya tidak lagi sombong, melainkan bingung. Abu Nawas akhirnya berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk papan catatan pelan, lalu menyerahkannya kembali. Dan untuk pertama kalinya, pangeran tidak merasa menang. Pangeran Mahmud tidak berbicara sepanjang perjalanan pulang dari gudang. Biasanya, ia akan mengeluh, menyalahkan pelayan, atau setidaknya menggerutu. Hari ini tidak. Ia hanya menatap jalan batu istana dengan wajah muram, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Abu Nawas berjalan di sampingnya, juga diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena tahu. Kata-kata pada saat ini hanya akan mengganggu proses berpikir. Sesampainya di halaman dalam, pangeran berhenti.
"Kenapa kau tidak membantuku?" tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya bukan marah, tapi terluka. Abu Nawas menoleh. "Karena kemarin kau bilang tidak butuh guru." Pangeran terdiam. "Dan hari ini," lanjut Abu Nawas, "aku menepatinya." Pangeran mengepalkan tangan. "Kau mempermalukanku." Abu Nawas menghela napas panjang. Kesabarannya menipis, dan kali ini ia tidak menutupinya. "Tidak," katanya tegas. "Aku membiarkanmu merasakan akibat." Nada suaranya lebih keras dari biasanya. Beberapa pelayan yang lewat menunduk cepat. Pangeran menatapnya kaget. Ini pertama kalinya Abu Nawas bicara tanpa lapisan lembut. "Seorang raja," lanjut Abu Nawas, "akan mempermalukan dirinya sendiri jika ia tidak siap memikul tanggung jawab." Pangeran ingin membantah, tapi kata-kata itu menekan dadanya. Di ruang para menteri, suasana tidak kalah panas. "Apa yang terjadi di gudang?" tanya Kasim. "Berantakan," jawab seorang pelayan. "Pangeran bingung, semua kacau." Harun menggeram. "Ini buruk. Kalau raja tahu, raja pasti tahu, dan Abu Nawas yang mengaturnya. Kita harus bertindak, kalau tidak anak itu akan berubah." Mereka saling pandang. Perubahan adalah ancaman. Sore hari, raja memanggil pangeran dan Abu Nawas. Pangeran datang lebih dulu. Wajahnya kusut, matanya lelah. "Apa yang kau pelajari hari ini?" tanya raja tanpa basa-basi. Pangeran terdiam lama, terlalu lama. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," jawabnya akhirnya. Raja menoleh pada Abu Nawas. "Dan kau?" Abu Nawas menjawab jujur, kali ini tanpa kelakar. "Paduka, hari ini aku marah." Raja mengangkat alis. Bukan marah pada pangeran, tapi marah pada kesombongan yang dibiarkan tumbuh. Ruangan hening. Pangeran menunduk. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa diserang, melainkan dilindungi. Raja menarik napas dalam. "Lanjutkan." Malam itu Abu Nawas tidak tidur nyenyak. Ia tahu jalan ini berbahaya. Ia sengaja memperlihatkan ketegasan, bahkan kemarahan, karena kelembutan saja tidak cukup. Kadang, anak yang keras perlu dinding untuk bersandar. Keesokan harinya, pelajaran berlanjut. Abu Nawas membawa pangeran ke tempat yang lebih sunyi, ruang arsip lama, tumpukan dokumen, laporan gagal panen, catatan pajak yang salah. "Baca," kata Abu Nawas singkat. Pangeran membaca tentang desa yang kehabisan gandum, tentang pajak yang dipungut berlebihan, tentang pejabat yang menulis indah tapi bekerja buruk. Wajah pangeran berubah. "Ini akibat keputusan istana?" tanyanya. "Akibat keputusan tanpa mendengar," jawab Abu Nawas. Pangeran menutup dokumen itu. Tangannya gemetar. "Kalau aku nanti seperti itu," Abu Nawas menatapnya tajam. "Itulah sebabnya aku marah." Kemarahan itu kini jelas arahnya. Bukan untuk menghancurkan, tapi membangun. Di kejauhan, para menteri menerima kabar bahwa pangeran mulai sering diam, mulai bertanya, mulai membaca sendiri. "Ini tidak baik," kata Harun. "Untuk siapa?" tanya Kasim. "Untuk kita." Mereka tahu kesombongan pangeran adalah perisai mereka, dan perisai itu mulai retak. Malam kembali turun. Pangeran duduk sendirian di kamarnya, menatap papan catatan dari gudang yang masih ia simpal. Untuk pertama kalinya, ia menulis sendiri. "Apa yang tidak aku tahu." Sementara itu, Abu Nawas menatap langit dari jendelanya. "Aku hampir kehabisan sabar, tapi kalau sekarang berhenti, semua sia-sia." Ia tahu pelajaran terberat belum datang. Karena setelah rasa malu dan bingung, akan datang satu ujian terakhir. Pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan apakah pangeran ini hanya akan menjadi penguasa atau benar-benar menjadi raja. Pagi itu, istana Baghdad terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena bisik-bisik yang beredar cepat seperti angin gurun. Pangeran berubah. Kalimat itu terdengar di lorong-lorong, di ruang menteri, bahkan di dapur istana. Tidak ada yang mengatakannya dengan gembira. Pangeran Mahmud kini lebih sering diam. Ia tidak lagi menyela pembicaraan. Ia mendengar, sebuah kebiasaan yang sebelumnya asing baginya. Dan itu membuat para menteri gelisah. "Diam adalah tanda berpikir," kata Qasim dengan nada waspada. Dan anak yang berpikir akan mulai bertanya. Harun menepuk meja. "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas membentuknya sesuka hati." Mereka sepakat,
Pangeran harus diuji, tapi bukan untuk belajar, melainkan untuk jatuh. Sementara itu, Abu Nawas memanggil pangeran ke halaman kecil di belakang istana. Tidak ada pelayan, tidak ada catatan, hanya mereka berdua. "Aku akan memberimu satu tugas," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya pangeran. "Memilih," jawab Abu Nawas singkat. Ia memberi 2 gulungan laporan. Yang pertama, katanya, tentang seorang pejabat pajak yang dekat dengan para menteri. Ia mencatat rapi, bicara sopan dan setia di depan. Abu Nawas menunjuk gulungan kedua. Yang ini tentang desa kecil di pinggiran Baghdad. Mereka terlambat bayar pajak. Gandum mereka busuk karena banjir. Pangeran membaca cepat. Wajahnya mengeras. "Pejabat itu menaikkan pajak desa?" tanyanya. "Ya," jawab Abu Nawas. "Dan ia melakukannya dengan izin lisan dari atasannya." Atasannya para menteri, suara pangeran pelan. Abu Nawas tidak menjawab. "Tugasmu sederhana," katanya. "Hari ini, kau akan memimpin sidang kecil. Putuskan, siapa yang salah dan apa hukumannya." Pangeran menelan ludah. "Dan jika aku salah?" Abu Nawas menatapnya lurus. "Kau akan belajar." Sidang digelar siang itu. Para menteri duduk dengan wajah serius. Pejabat pajak berdiri tenang, bahkan percaya diri. Wakil desa hadir dengan pakaian sederhana. Wajahnya cemas. Pangeran duduk di kursi pimpinan, untuk pertama kalinya tanpa ayahnya. "Kami percaya padamu," kata Harun sambil tersenyum tipis. "Putra mahkota harus tegas." Pangeran membuka sidang. Suaranya bergetar sedikit, tapi jelas. Pejabat pajak bicara panjang. Kata-katanya indah. Ia menyebut aturan, pasal, dan loyalitas. Wakil desa bicara singkat, tentang ladang yang tenggelam, tentang anak-anak yang kelaparan. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada pangeran. Ia merasakan 2 beban di dadanya. Gengsi sebagai penguasa muda, dan rasa bersalah sebagai manusia. Jika aku menghukum pejabat itu, pikirnya, para menteri akan marah. Jika aku membiarkannya, pikirnya lagi, desa itu hancur. Ia menoleh ke Abu Nawas. Abu Nawas tidak memberi isyarat apapun. Tidak ada senyum, tidak ada teguran, tidak ada bantuan. Pangeran menghela napas. Akhirnya, katanya, "Pejabat pajak, kau menjalankan aturan, tapi tanpa kebijaksanaan." Ruangan bergemuruh pelan. "Aku putuskan, pajak desa dikembalikan dan kau ditugaskan langsung membantu pemulihan mereka." Wajah para menteri berubah. "Dan," lanjut pangeran dengan suara lebih tegas, "aku akan meninjau ulang semua izin lisan. Mulai hari ini, semua keputusan harus tertulis." Sunyi. Harun menggenggam tangan. Sidang berakhir tegang. Begitu keluar, para menteri mengerumuni Abu Nawas. "Kau melampaui batas," desis Qasim. "Kau menanamkan pembangkangan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku menanamkan tanggung jawab." Pangeran berdiri tidak jauh dari mereka. Ia mendengar semuanya. Dadanya berdebar, takut tapi juga lega. Malam itu, Abu Nawas dipanggil raja. "Kau tahu," kata raja pelan, "apa yang kau lakukan berbahaya." Abu Nawas menunduk. "Aku tahu, Paduka." "Namun hari ini," kata raja, "aku melihat sesuatu yang lama hilang di istana ini." Raja berhenti sejenak. Keberanian tanpa kesombongan. Abu Nawas menghela napas panjang. "Itu bukan dariku, itu dari pilihan pangeran." Di kamarnya, pangeran duduk lama, memikirkan wajah wakil desa yang tersenyum lega. Namun ia juga tahu, hari ini ia memilih keadilan, dan besok konsekuensinya akan datang. Karena para menteri tidak pernah lupa siapa yang melukai kepentingan mereka. Dan Abu Nawas tahu, ujian berikutnya bukan lagi tentang benar atau salah, melainkan tentang bertahan. Istana Baghdad tidak pernah benar-benar tidur. Saat malam turun, cahaya lentera memang redup, tetapi pikiran orang-orang di dalamnya justru semakin terang, terutama mereka yang merasa terancam. Para menteri berkumpul di ruang kecil, jauh dari aula utama. Pintu ditutup rapat. Tidak ada pelayan. "Anak itu sudah melampaui batas," kata Harun pelan tapi tajam. "Dan semua ini karena satu orang." "Abu Nawas," sahut Qasim. "Ia tidak melawan kita secara langsung. Itu yang membuatnya berbahaya." "Kita tidak bisa menyerang pangeran," ujar menteri lain. "Terlalu berisiko." "Benar," kata Harun. "Maka kita serang gurunya." Rencana itu disusun tanpa suara keras, tanpa sumpah, tanpa tanda tangan. Justru karena itulah, ia tampak bersih. Keesokan paginya, isu mulai beredar.
Abu Nawas disebut sering masuk arsip rahasia tanpa izin, disebut mencampuri urusan pajak, disebut mempengaruhi keputusan pangeran demi kepentingan pribadi. Tidak ada bukti kuat, tapi di istana, bisik-bisik seringkali lebih tajam dari pedang. Pangeran Mahmud mendengarnya dari berbagai arah. Setiap lorong seakan membawa potongan cerita yang sama. Katanya Abu Nawas terlalu berani. Katanya dia ingin mengendalikan istana lewat pangeran. Pangeran menggenggam tangannya sendiri. Dadanya panas. Ia mencari Abu Nawas, menemukannya di ruang arsip seperti biasa. Membaca, tenang, seolah dunia tidak berubah. Kenapa mereka mengatakan hal-hal itu? Tanya pangeran langsung. Abu Nawas menutup dokumen pelan, karena kata-kata murah dan mudah. Apa itu tidak mengganggumu? Suara pangeran meninggi. Mengganggu, jawab Abu Nawas jujur, tapi bukan hal baru. Lalu kenapa kau diam? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Karena sekarang bukan waktunya bicara, sekarang waktunya melihat. Pangeran tidak puas. Melihat apa? Siapa yang berdiri di sampingmu ketika semua terasa goyah? Hari itu, Raja memanggil pangeran. Ada laporan, kata Raja datar, tentang gurumu. Pangeran berdiri tegak, jantungnya berdegup cepat. Apa yang kau tahu tentang ini? Tanya Raja. Pangeran ingin membela Abu Nawas habis-habisan. Ingin berkata bahwa semua itu bohong. Tapi ia teringat satu pelajaran. Berbicara tanpa dasar adalah bentuk lain dari kesombongan. Aku tahu Abu Nawas keras dan sering tidak menyenangkan. Tapi aku belum melihat ia berkhianat. Raja menatapnya lama. Belum melihat bukan berarti tidak ada. Pangeran menunduk. Aku minta izin menyelidiki sendiri. Permintaan itu mengejutkan. Baik, kata Raja akhirnya. Tapi ingat, kau bertanggung jawab. Di luar para menteri tersenyum tipis. Mereka tahu, tekanan baru saja dimulai. Sore harinya, Abu Nawas dipanggil ke hadapan Dewan Kecil. Ia berdiri sendiri, tanpa pembela, tanpa catatan. Engkau dituduh mencampuri urusan istana, kata Kasim dingin. Abu Nawas mengangguk. Aku mengajar pangeran memahami dampak keputusan. Jika itu dianggap mencampuri, maka benar. Engkau mempengaruhi keputusan pajak, lanjut Harun. Aku mengajarkan bertanya sebelum memutuskan. Nada suaranya tenang, tapi ketegangan terasa. Engkau terlalu berani, kata Harun. Abu Nawas tersenyum tipis. Keberanian tidak selalu berarti melawan, kadang berarti tetap berdiri. Dewan membubarkan sidang tanpa keputusan. Itu lebih berbahaya dari hukuman. Malam itu, pangeran duduk sendirian. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Kebenaran tidak selalu cukup. Ia berjalan ke kamar Abu Nawas. Aku tidak tahu bagaimana membantumu, katanya jujur. Abu Nawas menyenyum kecil. Dengan belajar, itu sudah bantuan besar. Tapi kalau mereka menjatuhkanmu? Abu Nawas menatap lentera. Jika aku jatuh, pastikan kau berdiri. Kata-kata itu menghantam pangeran lebih keras dari teriakan. Keesokan harinya, keputusan datang. Abu Nawas diminta istirahat sementara dari tugas mengajar. Bukan diusir, bukan dihukum, tapi dijauhkan. Pangeran merasakan dadanya kosong. Ia menemui Abu Nawas sekali lagi. Ini salahku, katanya jujur. Abu Nawas menggeleng. Ini bagian dari pelajaran. Pelajaran apa? Bahwa orang yang ingin berbuat benar harus siap sendirian. Ia tersenyum, tapi matanya lelah. Ketika Abu Nawas berjalan meninggalkan ruang belajar, pangeran menyadari satu hal yang mengerikan. Tanpa suara, tanpa bentakan, tanpa darah, seseorang bisa disingkirkan. Dan kini, ujian terbesar pangeran bukan lagi memilih yang benar, melainkan berani melindungi yang benar. Pengasingan Abu Nawas tidak diumumkan dengan jenderang atau perintah keras. Tidak ada prajurit yang menjemputnya. Tidak ada pintu yang dikunci. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Pagi itu, Abu Nawas menerima secarik pesan resmi. Untuk sementara, dimohon tidak mengajar pangeran dan tidak menghadiri sidang istana, demi ketenangan bersama. Ia membaca pelan, lalu tersenyum kecil. Kata-kata yang halus, gumamnya. Tapi maksudnya jelas. Ia melipat pesan itu dan menyimpannya. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kelelahan yang tertata. Sementara itu, Pangeran Mahmud berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia baru saja menerima kabar yang sama, namun dari mulut pelayan. Guru Paduka diminta beristirahat. Kata istirahat terdengar seperti ejekan. Pangeran menggenggam jubahnya, ingin menemui ayahnya, tapi ia tahu ini bukan keputusan raja sepenuhnya.
Ia teringat kata-kata Abu Nawas, "Jika aku jatuh, pastikan kau berdiri." Maka pangeran mulai berdiri dengan caranya sendiri. Ia tidak memprotes, tidak marah, tidak menunjukkan keberpihakan secara terbuka. Ia justru mendekati para menteri dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Bagaimana keadaan gudang?" tanyanya suatu hari. "Sudah kembali teratur," jawab Harun dengan senyum puas. "Baik," kata pangeran. "Aku ingin melihat laporan lengkapnya." Para menteri saling pandang. Ini bukan kebiasaan lama pangeran. Di sisi lain istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya di taman kecil dekat perpustakaan lama. Tempat itu jarang didatangi pejabat, terlalu sepi. Ia membaca, menulis catatan kecil, dan sesekali berbincang dengan penjaga tua. "Kau tidak marah?" tanya penjaga itu suatu sore. Abu Nawas tersenyum. Marah itu mudah. Diam sambil tetap berpikir jauh lebih sulit. Malam hari, raja berjalan sendiri di balkon. Dari kejauhan ia melihat pangeran membaca tumpukan laporan, terlalu serius untuk seusianya. Ia juga mendengar bahwa Abu Nawas kini jarang terlihat, tapi tidak mengeluh. Raja menghela nafas. Dua orang yang sama-sama keras kepala, dengan cara yang berbeda. Beberapa hari berlalu, pangeran mulai menemukan kejanggalan. Laporan yang tidak cocok satu sama lain. Angka yang berubah tergantung siapa yang menulis. Ia mencatat, menyimpan, membandingkan. Ia tidak memanggil Abu Nawas, tidak mengirim pesan. Ia ingat satu pelajaran penting, kemandirian. Suatu malam ia menemui raja. "Ayah," katanya pelan, "bolehkah aku mengajukan pertanyaan tanpa jawaban sekarang?" Raja tersenyum tipis. "Tanyakan." "Jika seseorang disingkirkan tanpa bukti kuat, siapa yang sebenarnya diuji?" Raja terdiam lama. Orang yang disingkirkan dan orang yang membiarkannya. Pangeran mengangguk. "Aku sedang mencoba tidak menjadi yang kedua." Keesokan harinya, para menteri menerima undangan. Peninjauan ulang beberapa kebijakan lama, dipimpin langsung oleh pangeran. Tanpa Abu Nawas, tanpa raja. "Ini berbahaya," bisik Qasim. "Anak itu belajar terlalu cepat." Abu Nawas mendengar kabar itu dari penjaga taman. Pangeran mulai memimpin sidang kecil dengan tenang. Abu Nawas menutup bukunya. Ada rasa bangga yang ia tahan agar tidak berubah jadi kesombongan. "Bagus," katanya, singkat. Namun malam itu seorang pelayan muda datang diam-diam. "Guru," katanya gugup, "aku diperintahkan menyampaikan pesan." Abu Nawas membaca pesan itu, tanpa nama, tanpa stempel. "Berhentilah membimbing dari bayangan. Jika tidak, langkah berikutnya akan lebih keras." Abu Nawas tertawa pelan. Ancaman adalah pengakuan ketakutan. Ia membakar pesan itu di lentera. Di sisi lain istana, pangeran menerima laporan yang membuat dadanya bergetar. Bukti bahwa pejabat pajak yang dulu ia hukum ternyata dilindungi oleh dua menteri. Ia menutup laporan itu dengan tangan gemetar. "Ini bukan kebetulan," bisiknya. Ia tahu jika ia membuka ini, badai akan datang. Dan Abu Nawas dalam posisinya sekarang akan berada di tengahnya. Malam kembali turun. Abu Nawas menatap langit yang sama dengan pangeran. Mereka terpisah jarak dan beran, tapi terhubung oleh satu pemahaman. Kebenaran sedang diuji, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan keteguhan. Dan raja dari balik bayangan sedang menunggu siapa yang akan melangkah dulu saat badai benar-benar tiba. Pagi itu, Pangeran Mahmud tidak tidur nyenyak. Laporan yang ia simpan di bawah bantal terasa lebih berat dari pedang. Setiap angka di dalamnya seperti mengetuk pikirannya, menuntut keputusan. Ia tahu satu hal pasti. Jika laporan ini dibuka, tidak akan ada jalan kembali. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tidak lagi wajah anak sombong seperti dulu, tapi juga belum sepenuhnya wajah raja. "Hari ini," gumamnya, "aku memilih." Sidang khusus dibuka menjelang siang. Tidak semua menteri hadir, hanya mereka yang terkait langsung dengan urusan pajak dan logistik. Raja tidak duduk di kursi utama. Ia memilih duduk di balik tirai tipis, mendengar tanpa terlihat. Pangeran membuka sidang dengan suara tenang. "Aku menemukan ketidaksesuaian laporan," katanya, "dan aku ingin klarifikasi." Harun tersenyum tipis.
Ketidaksesuaian sering terjadi, Yang Mulia. Administrasi tidak pernah sempurna. Benar, jawab pangeran. Karena itu, aku membawa bukti. Ia membuka gulungan demi gulungan. Angka yang sama, tanggal berbeda. Tanda tangan yang berulang. Izin lisan yang muncul di banyak keputusan. Ruangan mulai gelisah. Kasim menyelah. Ini tuduhan berat. Dari mana Paduka mendapatkan semua ini? Pangeran berhenti sejenak. Disinilah resikonya. Dari arsip lama, jawabnya. Dan dari metode membaca yang diajarkan guruku. Nama itu menggantung di udara. Beberapa menteri langsung tegang. Jadi Abu Nawas masih membimbing, desis Harun. Tidak, jawab pangeran. Ia mengajar, aku yang belajar. Serangan balik datang cepat. Paduka terlalu muda untuk menilai sistem, kata Kasim, dan terlalu dipengaruhi oleh satu orang. Justru karena aku muda, balas pangeran, aku harus bertanya sebelum percaya. Suasana memanas. Raja di balik tirai menutup matanya sebentar. Ia tahu, ini titik tidak bisa ditarik. Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman kecilnya ketika dua pengawal mendekat. Guru, kata salah satu dengan hormat. Paduka diminta hadir. Abu Nawas mengangguk, tidak terkejut, tidak menolak. Ia berjalan menuju aula, menyadari sepenuhnya bahwa langkah ini bisa mengakhiri segalanya, atau justru membuka kunci. Ketika Abu Nawas masuk, bisik-bisik langsung pecah. Dia datang, berani sekali. Pangeran menoleh. Untuk sesaat wajahnya lega, lalu tegang. Ia sadar dengan kehadiran Abu Nawas, semua sorotan akan mengarah ke satu titik. Harun berdiri. Paduka Raja, ini tidak adil. Orang yang sedang diselidiki justru dihadirkan. Raja akhirnya keluar dari balik tirai. Justru karena itu, kata Raja datar, aku ingin mendengar langsung. Abu Nawas menunduk hormat. Engkau tahu, kata Raja, banyak yang menuduhmu mempengaruhi pangeran. Abu Nawas mengangkat kepala. Aku tidak mempengaruhi, aku mengganggu. Beberapa orang tersedak napas. Mengganggu kebiasaan buruk, dan itu memang tidak nyaman. Kasim tertawa dingin. Kata-kata pintar tidak menghapus fakta bahwa engkau mencampuri urusan pajak. Abu Nawas menoleh kepadanya. Jika membaca laporan dianggap mencampuri, maka masalahnya bukan pada pembaca. Ruangan bergemuruh. Raja mengangkat tangan. Cukup. Abu Nawas, jawab satu hal. Apakah engkau menyuruh pangeran membuka laporan ini hari ini? Abu Nawas menatap pangeran sejenak. Ada keheningan panjang. Tidak, jawabnya. Ini pilihannya. Semua mata kembali ke pangeran. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ya, katanya tegas. Ini pilihanku. Itulah momen ketika para menteri menyadari permainan telah berubah. Harun mengubah strategi. Jika begitu, katanya, biarkan kita uji niat Abu Nawas. Ia mengeluarkan dokumen lama, tuduhan lama, kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Abu Nawas membaca cepat. Ia tersenyum. Ini benar, katanya tenang. Aku pernah salah. Bisik-bisik semakin keras. Tapi, lanjutnya, kesalahanku tercatat, dihukum, selesai. Ia menatap para menteri satu persatu. Yang belum selesai adalah kesalahan yang disembunyikan. Sunyi. Raja berdiri. Suaranya tidak tinggi, tapi berat. Hari ini, katanya, aku melihat dua hal. Ia menatap pangeran. Keberanian memilih. Ia menatap Abu Nawas. Kesediaan menanggung resiko. Lalu ia menatap para menteri. Dan ketakutan kehilangan kendali. Keputusan tidak diumumkan hari itu. Sidang ditutup. Namun, semua orang tahu, malam ini istana tidak akan tenang. Pangeran mendatangi Abu Nawas setelah sidang. Aku mungkin membuka ini terlalu cepat, katanya lirih. Abu Nawas tersenyum tipis. Semua kebenaran selalu terasa terlalu cepat bagi yang tidak siap. Jika aku jatuh, katanya, maka kau jatuh berdiri. Malam itu, di ruang pribadinya Raja, menulis satu kalimat di kertas kecil. Besok, satu orang harus diuji sampai batasnya. Ia melipat kertas itu. Dan di luar sana, para menteri menyiapkan langkah terakhir. Karena mereka tahu, jika Abu Nawas selamat dari ini,
maka tidak akan ada lagi tempat aman bagi kepalsuan. Malam itu, hujan turun pelan di Baghdad. Tidak deras, tidak bising, tetapi cukup untuk membuat jalanan licin dan langkah orang-orang berhati-hati. Di istana, suasana jauh lebih licin daripada batu basah di luar. Abu Nawas dipanggil seorang diri. Bukan ke aula besar, bukan ke ruang sidang. Ia dibawa ke ruang kecil di sayap barat istana. Ruang yang jarang dipakai, biasanya hanya untuk percakapan yang tidak ingin didengar siapapun. Raja sudah menunggu. Tidak ada mahkota, tidak ada pengawal di dekatnya. Hanya 2 kursi dan sebuah lampu minyak. "Duduklah," kata raja. Abu Nawas duduk. Punggungnya tegak, wajahnya tenang, meski hatinya tahu inilah ujian sesungguhnya. "Aku akan bicara langsung," kata raja, tanpa bahasa istana. Abu Nawas mengangguk. "Aku menghargainya, Paduka." Raja menatapnya lama. "Engkau tahu, apa yang kau lakukan mengguncang banyak hal. Aku tahu. Engkau juga tahu, aku bisa mengakhiri ini dengan mudah. Aku tahu itu juga." Raja menyandarkan tubuhnya. "Maka dengarkan baik-baik. Aku akan memberimu jalan keluar." Abu Nawas mengangkat alis sedikit. "Besok," lanjut raja, "kau akan menyatakan bahwa semua langkah pangeran adalah hasil pemikiranmu. Bahwa kau terlalu jauh mencampuri urusan istana. Ruangan terasa makin sempit. Jika dibandingkan," kata raja pelan, "kau akan diizinkan pergi dari Baghdad dengan selamat. Nama pangeran tetap bersih. Istana kembali tenang." Abu Nawas terdiam. Ia mengerti tawaran itu. Ia juga mengerti harganya. "Lalu jika aku menolak?" tanyanya akhirnya. Raja menatap lurus. "Kau akan menjadi contoh untuk semua yang ingin terlalu jujur." Keheningan turun seperti bayangan. Di sisi lain istana, Pangeran Mahmud juga tidak tidur. Ia dipanggil para menteri satu persatu dengan wajah ramah yang dipaksakan. "Kami khawatir Paduka dimanfaatkan," kata Harun. "Masih ada waktu memperbaiki," tambah Kasim. "Jarakkan diri dari Abu Nawas dan semua ini selesai." Pangeran mendengar, tidak membantah, tidak menyetujui. Namun ketika ia sendirian, dadanya terasa sesak. Ia teringat semua pelajaran, semua diam yang bermakna, semua marah yang terarah. Ia sadar, jika ia selamat hari ini dengan mengorbankan gurunya, ia akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli, rasa hormat pada dirinya sendiri. Kembali ke ruang kecil, Abu Nawas berdiri. "Paduka," katanya pelan, "aku akan menjawab dengan jujur." Raja mengangguk. "Aku tidak bisa mengambil pilihan itu." Raja menghela nafas panjang. "Kenapa?" "Karena jika aku mengaku mengendalikan pangeran, maka aku merampas satu hal yang baru saja ia pelajari. Tanggung jawab atas pilihannya sendiri." Raja memejamkan mata sesaat. "Engkau tahu resikonya." "Aku tahu." Raja membuka mata. "Baik, maka besok kau akan dihadapkan pada sidang terbuka." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih atas kejujuran Paduka." Malam semakin larut. Pangeran akhirnya memberanikan diri menemui ayahnya. "Ayah," katanya, "aku ingin bicara sebagai anak, bukan sebagai putra mahkota." Raja menoleh. "Bicaralah." "Jika besok Abu Nawas dijatuhkan," kata pangeran dengan suara bergetar tapi tegas, "aku akan tahu bahwa semua pelajaran tentang keadilan hanya cerita." Raja menatapnya lama, sangat lama. "Dan jika aku melindunginya," tanya raja, "maka ayah akan menunjukkan bahwa tahta lebih kuat dari ketakutan." Hening kembali mengisi ruangan. "Aku tidak akan meminta," lanjut pangeran. "Aku hanya ingin ayah tahu, apapun keputusan besok, aku akan mengingatnya seumur hidup." Ia menunduk hormat dan pergi. Raja duduk sendiri. Ia teringat masa mudanya, guru-guru yang dibungkam, kesalahan yang ia biarkan demi stabilitas. Semua terasa jauh dan sekaligus sangat dekat. Keesokan paginya, aula utama penuh. Para menteri hadir lengkap. Pejabat-pejabat berdiri rapi. Abu Nawas berdiri di tengah, sendirian. Pangeran duduk di sisi raja, wajahnya tegang. Tuduhan telah disampaikan. Sekarang Abu Nawas, apa pembelaanmu? Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. "Aku tidak akan membela diriku," katanya tenang. "Aku hanya akan menjelaskan apa yang aku lakukan." Ia menatap semua yang hadir. "Aku mengajar seorang anak untuk berpikir, itu saja. Jika itu dianggap ancaman, maka mungkin yang rapuh bukanlah ajarannya, tetapi sistemnya." Bisik-bisik meledak. Raja mengangkat tangan. Sunyi. Ia berdiri. "Hari ini," kata raja dengan suara berat,
Aku tidak akan mengadili Abu Nawas. Semua terkejut. Aku akan mengadili diriku sendiri. Aula membeku. Karena aku yang membiarkan kebiasaan buruk tumbuh. Aku yang nyaman dengan diam. Raja menoleh ke pangeran. Dan aku tidak akan mengajarkanmu kebijaksanaan dengan mengorbankan orang yang jujur. Para menteri pucat. Abu Nawas, kata raja, kau tetap menjadi guru pangeran. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani membantah. Namun Abu Nawas tahu, keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih sulit. Karena setelah kebenaran diakui, datang satu tugas berat, membersihkan yang tersisa. Keputusan raja menggema ke seluruh istana, meski tidak diumumkan dengan teriakan. Tidak ada perintah keras, tidak ada hukuman langsung yang dipertontonkan. Justru keheningan setelahnya yang paling terasa. Para menteri berjalan lebih pelan dari biasanya. Senyum mereka kaku. Setiap kata ditimbang 2 kali sebelum diucapkan. Istana yang dulu penuh keyakinan palsu, kini dipenuhi kewaspadaan. Raja tidak segera mencopot siapapun. Ia hanya mengubah satu hal kecil. Semua keputusan harus tertulis, terbuka, dan bisa ditinjau ulang. Perubahan kecil itu membuat banyak wajah pucat. Pangeran Mahmud kembali belajar bersama Abu Nawas, namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada sindiran, tidak ada adu gengsi. Suatu pagi, Abu Nawas datang lebih awal. Ia duduk di ruang belajar, menunggu. Pangeran masuk, menunduk hormat. "Apa pelajaran hari ini?" tanya pangeran. Abu Nawas tersenyum. "Hari ini aku tidak mengajar." Pangeran bingung. "Lalu aku melakukan apa?" jawab Abu Nawas. Ia menyerahkan setumpuk laporan baru tentang panen, pajak, dan pengaduan rakyat. Pangeran duduk dan membaca. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Sesekali ia berhenti, berpikir, lalu menulis catatan kecil di pinggir. Abu Nawas hanya mengamati, tidak menegur, tidak memuji, karena pelajaran sudah tertanam. Sementara itu, satu persatu perubahan terjadi. Seorang menteri mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Seorang lagi dipindahkan ke wilayah jauh. Tidak ada skandal besar, tidak ada hukuman mati. Namun semua orang tahu, kekuasaan mereka telah berakhir. Raja memanggil Abu Nawas suatu sore. "Engkau tidak meminta apapun," kata raja. Abu Nawas tersenyum kecil. "Karena yang aku inginkan bukan jabatan." "Apa yang kau inginkan?" tanya raja. Agar pangeran tidak tumbuh menjadi orang yang takut pada kebenaran. Raja mengangguk pelan. Ia berubah. "Karena Paduka memberinya contoh, bukan karena aku," jawab Abu Nawas. Raja menatapnya lama. "Engkau selalu mengembalikan pujian. Karena pujian membuat orang berhenti belajar," kata Abu Nawas ringan. Beberapa hari kemudian, pangeran menemui Abu Nawas di taman. "Aku ingin bertanya," katanya. "Tanya saja." "Jika nanti aku menjadi raja," kata pangeran, "dan aku harus memilih antara ketenangan istana dan kebenaran yang mengganggu, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memetik daun kering dari tanah, meremasnya pelan. "Pilih kebenaran," katanya akhirnya. "Lalu siapkan dirimu menghadapi ketidaktenangan." Pangeran tersenyum pahit. "Tidak ada pilihan yang mudah." "Tidak," jawab Abu Nawas. "Itulah sebabnya hanya sedikit yang layak memimpin." Waktu berjalan, musim berganti. Pangeran semakin jarang terlihat memerintah dengan suara keras. Ia lebih sering mendengar, lebih sering bertanya, lebih sering menunda keputusan sampai benar-benar yakin. Orang-orang mulai berkata, putra mahkota itu aneh. Namun, nada mereka bukan lagi mengejek, melainkan heran. Suatu malam, Abu Nawas menulis surat singkat. Bukan untuk raja, bukan untuk pangeran, untuk dirinya sendiri. "Jika suatu hari aku tidak lagi dibutuhkan, aku harus pergi tanpa marah." Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas meminta izin cuti. "Aku ingin pulang ke rumah lamaku," katanya. Pangeran terkejut.
Kenapa sekarang? Karena kau sudah bisa berdiri sendiri. Raja memandangnya dengan berat. Apakah ini perpisahan? Tidak, ini jeda. Hari keberangkatan tiba tanpa upacara. Tidak ada pengawal kehormatan, tidak ada pidato. Pangeran mengantarkan sampai gerbang. "Aku masih butuh guru," kata pangeran. Abu Nawas tersenyum hangat. "Tidak, kau hanya butuh kejujuran." Ia melangkah pergi meninggalkan istana yang dulu penuh intrik. Dari kejauhan, pangeran menatap sosok itu mengecil. Ia sadar satu hal. Pelajaran terbesar Abu Nawas bukanlah kecerdikan, bukan kelucuan, bukan keberanian berbicara, melainkan keberanian untuk pergi saat muridnya sudah mampu menjadi dirinya sendiri. Dan di Baghdad, tanpa pengumuman besar, tanpa legenda yang dibesar-besarkan, sebuah perubahan telah dimulai.